Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Setelah sebelumnya kalian dijelaskan oleh rekan saya terkait dasar-dasar ilmu public speaking, tentang materinya, apa itu public speaking, terus tips-tips untuk kalian bisa public speaking dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih public speaking itu penting. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Nafizia Zarullah. Saat ini sedang menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia semester 4. Untuk itu, langsung saja saya jelaskan kenapa sih public speaking itu penting. Public speaking bisa membuat diri kita lebih percaya diri, lebih tegas dan lugas dalam menyampaikan gagasan, ide maupun pendapat yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Bagaimana cara kita bisa public speaking yang baik? Atasi rasa takut tersebut gitu. Untuk teman-teman yang masih memiliki rasa takut ataupun kurang percaya diri ketika akan berbicara di depan orang-orang, ingat satu hal. Kalian takut ataupun gugup itu wajar, tapi ketakutan yang kalian rasakan ataupun kesalahan yang mungkin kalian perbuat nantinya ketika sedang berbicara di depan umum, itu akan dilupakan dalam sekejap oleh orang-orang, oleh audiens. Jadi kalian atasi rasa takut itu gitu, karena rasa takut itu hanya akan menghambat diri kalian untuk dapat berbicara dengan lancar, untuk dapat mengasah public speaking kalian. Jika kalian terus-terusan terbenam gitu, jika kalian terus-terusan berada dalam rasa takut kalian dan tidak ingin berkembang, tidak ingin mengembangkan public speaking kalian, maka kalian hanya akan terus berada di lingkaran itu. Kalian tidak akan maju, kalian tidak akan bisa mengasah public speaking kalian. Maka dari itu, highlight untuk yang ini adalah atasi rasa takut kalian. Oke, selanjutnya, pentingnya public speaking dalam dunia kerja. Kenapa hal ini bisa menjadi hal yang penting untuk kalian mempersiapkan karir? Karena dengan meningkatnya rasa percaya diri kita tentu juga bisa berpengaruh dan berguna bagi perkembangan karir kita ke depannya. Di depan banyak orang-orang penting, di depan staff HR yang mewawancarai kalian, jika kalian memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat diwawancara dan menjawab pertanyaan dari wawancara yang ditujukan, kalian dapat menjawabnya dengan baik, itu akan menjadi nilai plus untuk kalian ke depannya. Seperti itu. Public speaking juga membantu kita untuk mampu mengontrol diri dan mengutarakan hal-hal atau berkomunikasi dengan baik ketika berbicara dengan lawan bicara, maupun saat kalian menyampaikan materi atau informasi. Jika dalam dunia kerja kalian akan banyak melakukan presentasi yang akan kalian tujukan ke atasan ataupun ke rekan-rekan kerja kalian, dimana saat kalian melakukan presentasi ini tentunya kemampuan public speaking kalian ini harus diperhatikan gitu, sangat diperhatikan oleh yang lainnya. Makanya penting untuk kalian memiliki public speaking. Dan juga dengan kemampuan public speaking yang baik, kalian bisa menyampaikan maksud yang ingin kalian tujukan kepada lawan bicara dengan baik, dengan jelas, dan semuanya tersampaikan dengan baik tanpa adanya miskomunikasi ataupun membuat orang lain bingung apa maksud dari yang ingin kalian sampaikan kepada mereka. Itulah salah satu pentingnya public speaking dalam dunia kerja dalam meningkatkan percaya diri. Kemudian selanjutnya ada mengaktualisasi diri dan menunjukkan potensi diri. Oke, selanjutnya mengaktualisasi diri dan menunjukkan potensi diri. Setelah tadi kalian memiliki rasa percaya diri untuk berbicara di depan orang-orang, untuk mempresentasikan bahan-bahan ataupun materi yang telah kalian siapkan, kalian juga jadi memiliki kemampuan berbicara yang baik tentunya di depan umum, di depan orang lain. Dan hal itu juga membuat kita jadi lebih mudah dilihat, bahkan diingat
gitu oleh orang lain, oleh lawan bicara kita. Mereka akan mengingat kemampuan komunikasi kita yang baik, bahkan mungkin mereka nantinya akan mempercayakan hal-hal terkait presentasi ataupun public speaking, hal-hal yang berkaitan dengan public speaking kepada kalian gitu. Tentunya jika kalian memiliki skill komunikasi yang baik, kalian akan mudah diingat oleh orang lain ataupun oleh lawan bicara kalian. Lalu juga dengan mengaktualisasi diri dan menunjukkan potensi diri, kalian itu jadi lebih paham, jadi lebih sadar akan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian. Sehingga setelah kalian sadar akan potensi diri kalian, kalian akan dengan percaya diri menunjukkannya melalui komunikasi yang baik. Kalian akan mengkomunikasikan ataupun menyampaikan apa sih potensi yang ada dalam diri kita. Kalian mampu menyampaikannya dengan baik kepada orang lain ataupun kepada lawan bicara kalian. Juga dengan kemampuan public speaking yang baik, kita pastinya bisa mempengaruhi orang, mempengaruhi dalam hal positif tentunya. Kita bisa membuat orang lain terkesan sehingga mereka jadi lebih mudah mengikuti keinginan ataupun pendapat kita. Bahkan mereka pun tertarik gitu dengan kemampuan komunikasi yang kita miliki. Juga teman-teman semuanya, dengan keterbukaan, tata bahasa yang baik dan cara berbicara yang sopan serta lugas yang kalian utarakan bisa membuat orang lain ataupun lawan bicara dapat lebih menghargai kita ketika kita sedang berbicara di depan umum. Seperti itu, dan yang menjadi highlightnya dalam pentingnya public speaking dalam dunia kerja adalah membantu kita memperluas relasi serta koneksi. Karena pastinya di dunia kerja kalian akan bertemu banyak orang baru, entah dari kantor lain ataupun dari cabang lain dan hal-hal sejenisnya. Makanya dengan kemampuan komunikasi kalian yang bisa berkomunikasi dengan baik kepada lawan bicara, kalian bisa membantu diri kalian dalam memperluas relasi serta koneksi untuk perkembangan ataupun masa depan karir kalian ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya, public speaking. Hal-hal yang harus kalian ingat ataupun yang harus kalian mulai saat ini adalah asah dan latih terus kemampuan public speaking kalian. Jika kalian saat ini masih bingung gitu, masih belum memulai public speaking dengan baik, coba untuk terus berlatih, untuk mencari informasi ataupun tips-tips terkait public speaking, dan juga kalian boleh mencoba tips-tips yang sudah saya dan rekan saya jelaskan terkait persiapan hal apa saja yang harus kalian persiapkan untuk memulai public speaking yang baik. Dan di sini juga ada hal penting yang harus kalian ingat dalam mempersiapkan public speaking yang baik. Setelah rekan saya sebelumnya tadi menyampaikan terkait tips-tips yang harus disiapkan saat akan memulai public speaking, di sini mungkin saya akan menjelaskan terkait hal penting yang harus kalian ingat dalam mempersiapkan public speaking dimanapun dan kapanpun kalian berada gitu, dan di acara apapun ataupun kalian akan public speaking dimanapun, hal ini yang harus kalian ingat. Pertama, jika kalian menjadi pembicara dalam suatu acara ataupun suatu kegiatan, persiapkan diri kalian untuk di hari sebelumnya, perbanyak latihan. Persiapkan hal-hal yang ingin kalian sampaikan dan kalian latihan di depan cermin. Karena menurut saya hal itu bisa sangat membantu, karena saya sendiri sebagai contohnya. Sebelum saya berbicara di depan umum, terkadang saya banyak berlatih, baik itu melatih cara bicara, melatih sambil membaca skrip, ataupun melatih tanpa membaca skrip dan sambil melihat ke cermin, seperti itu. Jadi tips yang sangat penting adalah perbanyak latihan agar nanti kalian cukup lancar dalam menyampaikan public speaking kalian kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah kenali audiens atau lawan bicara kalian.
Tentunya saat kalian berhadapan dengan orang lain, dengan lawan bicara yang satu ataupun banyak orang, kalian itu harus bisa mengenali minat mereka ataupun umur mereka dan hal-hal sejenisnya, sehingga kalian bisa tepat gitu dalam menyampaikan suatu materi atau kalian bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan tepat kepada lawan bicara kalian. Kalian bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada jika kalian sudah bisa mengenali audiens ataupun lawan bicara kalian. Ketiga, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kuasai materi. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini, di mana saya menjelaskan materi terkait public speaking kepada kalian. Sebelumnya juga saya melakukan latihan serta menguasai materi-materi terkait public speaking untuk nantinya saya sampaikan kepada kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa untuk kuasai materi yang akan kalian bawakan, materi yang akan kalian jelaskan, bukan menghafal. Ingat, perbedaan dari menghafal dan menguasai. Kalau menghafal adalah satu ataupun berbagai macam kalimat, kalian akan menghafalkan kalimat sepanjang mungkin. Tapi jika kalian sudah menguasai materi, kalian memahami isi atau makna dari kalimat yang kalian baca sebelumnya. Minimal, setelah kalian menguasai materi, kalian itu tahu, sudah tergambarkan di kepala kalian bahwa materinya tentang ini. Jika saya menjelaskan tentang public speaking, public speaking itu ini, seperti ini, dan apa saja hal-hal yang harus saya sampaikan kepada kalian terkait public speaking. Entah itu tips-tipsnya ataupun pentingnya public speaking, saya cukup menguasai satu kalimat pertama sampai titik terkait public speaking itu, dan lalu nanti saya kembangkan dengan pemahaman saya sendiri ditambah dengan referensi yang telah saya baca sebelumnya. Jadi intinya kalian harus percaya diri dalam menguasai materi yang akan kalian sampaikan. Jangan dihafalkan, karena kalau kita menghafal, kita pasti lupa. Manusia itu tidak luput dari suatu kelupaan. Jadi meski ingatan kalian baik atau apa, terkadang kalau misalnya gugup, pastinya kita lupa kan, ataupun kita jadi blank gitu. Apa ya yang sudah kita hafalkan sebelumnya? Tapi kalau kalian menguasai materi, tentang ini, karena sudah ada di kepala kalian atau sudah terlintas gitu di pikiran kalian, kalian bisa menjelaskannya kembali dengan bahasa kalian sendiri. Itulah manfaat dari kalian menguasai materi. Selanjutnya ada membuat skrip. Skrip adalah berisi poin-poin penting yang akan menjadi acuan kalian ataupun pengingat gitu apa saja yang ingin kalian jelaskan. Setelah kalian menguasai materi, kalian tulis poin-poin penting yang akan menjadi pengingat kalian gitu, atau highlight dari suatu materi yang akan kalian jelaskan dan akan kalian kembangkan untuk lawan bicara kalian. Seperti contohnya, saya akan menjelaskan terkait pentingnya public speaking dalam dunia kerja. Saya tulis poin-poinnya, ada 3 poin. Kemudian dari 3 poin tersebut, saya akan jabarkan secara langsung menggunakan bahasa saya sendiri. Itulah manfaat ataupun suatu bantuan dari kalian membuat skrip. Dan yang terakhir serta tidak kalah penting adalah improvisasi. Kalian harus bisa mengimprovisasi dengan baik. Kalian harus bisa mengubah berbagai hal yang akan kalian sampaikan dengan bahasa kalian sendiri, namun juga dengan bahasa yang baik, bahasa yang sudah kalian tata secara sopan, secara jelas, dan dapat maksud dan tujuan yang ingin kalian sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara kalian. Itulah tadi terkait pentingnya public speaking, kemudian pentingnya public speaking dalam dunia kerja, dan hal-hal yang harus kalian ingat dalam mempersiapkan public speaking yang baik.
untuk kedepannya gitu, untuk diri kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait public speaking kali ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan atau menjadi kesimpulan dari semuanya adalah jangan takut untuk memulai suatu komunikasi yang baik. Kalian harus berani, kalian harus nekat dalam menentukan suatu keputusan di mana kalian akan melakukan public speaking di depan banyak orang. Nekat aja dulu, kalian harus berani, tapi juga tetap jangan lupa terkait 4 hal ini. Minimal kalian harus menguasai materi yang ingin kalian sampaikan kepada lawan bicara kalian. Jika kalian tidak memiliki skrip atau tidak memiliki teks yang bisa dibacakan gitu, jika kalian akan mengandalkan improvisasi diri, jangan lupa untuk menguasai materi. Teruslah asah kemampuan public speaking kalian, karena menurut saya skill dasar public speaking ini penting untuk dimiliki setiap orang. Bukan hanya kalian yang akan mempersiapkan diri ke dunia kerja, bukan hanya kalian yang akan mempresentasikan suatu materi di depan banyak orang, tapi juga skill public speaking ini penting untuk kalian dimanapun kalian berada, untuk sehari-hari. Karena bisa aja kita itu bertemu orang yang penting secara tidak terduga gitu. Jika mereka melihat cara komunikasi kita yang baik, tentunya kita bisa membuat mereka mengapresiasi kita gitu, membuat mereka lebih menghargai kita. Seperti itu. Ya, mungkin sekian teman-teman. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait public speaking. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian suatu materi dan lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.